بسم الله الرحمن الرحيم. Tahun kedua Hijriah itu, kaum muslimin diwajibkan untuk pertama kali menunaikan saum di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema tausiah singkat pada kali ini adalah tentang asrama. Asrama singkatan dari adab sehari-hari, sarana ruqyah mandiri. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, adab yang dimaksud di sini ini secara umum mencakup adab kita kepada Allah dan juga mencakup adab kita terhadap Rasulullah SAW, dan juga bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri dan juga adab terhadap orang lain. Adab kepada Allah berarti satu konsep yang mendasarinya adalah kita menjaga ikhlas. Adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu satu konsep yang mendasari, yaitu ittiba', yaitu senantiasa mencontoh tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan adab kita kepada diri kita, diri sendiri adalah menjauhi maksiat, menjauhi maksiat. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kita menjauhi maksiat. Dengan kata lain berarti kita senantiasa berusaha taat. Kemudian adab kita kepada orang lain adalah senantiasa menjaga akhlak mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, satu definisi adab yang sangat singkat tapi maknanya sangat dalam, padat dengan makna, yaitu al-adabu huwa at-tamattu' bil akhlaqil karimah. Ini terdapat dalam buku adab silsilah, ya, silsilah yang dipakai untuk muqarrar di Ma'hadil Ulum, ya. Al-adab huwa at-tamattu' bil akhlaqil karimah. Adab adalah kita senang, kita enjoy. Untuk apa? Untuk senantiasa berakhlak yang mulia. Sehingga adab itu adalah kumpulan dari akhlak-akhlak mulia. Sehingga orang disebut beradab berarti orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, maka adab ini sangat penting untuk dipelajari, sehingga para ulama memberikan nasihat-nasihat beliau kepada kita semuanya. Sebagaimana Ibunda Imam Malik rahimahullah memberikan nasihat kepada Imam Malik, ta'allam
min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, belajarlah dari adabnya, dari adab gurumu sebelum ilmunya. Jadi pelajari adabnya, karena adab ini sangat penting. Adab ini adalah sebuah penghayatan terhadap ilmu yang dikuasai. Maka semakin bertambah ilmu ketika orang itu beradab, maka semakin bertambah takut, bertambah khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di awal sudah disebutkan adab ini mencakup adab kita kepada Allah, yaitu kita senantiasa menjaga ikhlas. Maka Ibunda Imam Malik memberikan nasihat, belajarlah kepada gurumu itu terkait dengan adab-adabnya, terkait dengan adab sebelum mempelajari ilmunya. Maka Al-Imam Malik memberikan nasihat kepada murid-murid beliau, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah oleh Anda, yaitu terkait dengan adab sebelum Anda belajar ilmu yang lain. Jadi bagaimana Anda menjadi murid, belajarlah adab menjadi murid. Anda menghadapi guru, belajarlah bagaimana adab terhadap guru. Jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Bahkan Al-Imam Yusuf bin Husain menyebutkan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan sarana kita mempraktekkan adab, maka kita akan bisa memahami ilmu, akan mudah memahami ilmu. Al-Imam Ibn Mubarak menyebutkan, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20. Dulu kami belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Masya Allah. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah juga menyebutkan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu mereka, para ulama, mempelajari al-hadiya ay al-adab, mempelajari adab sebagaimana mereka juga mempelajari ilmu. Maka betapa pentingnya adab ini untuk dipelajari. Sebelum belajar, maka belajar adab bagaimana terhadap guru, bagaimana adab terhadap ilmu, dan bagaimana adab terhadap teman, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi hal yang sangat penting, karena ketika adab ini lewat dari sisi kehidupan kita, maka itu akan menjadi celah bagi syaitan untuk bisa mengganggu, bahkan menguasai seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Maka terkait dengan tema kita, adab sehari-hari menjadi salah satu sarana ruqyah mandiri, yaitu sebagai proteksi diri kita dari segala bentuk keburukan. Maka adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk bisa mempelajari, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan lebih lanjut, maka kita ajarkan kepada orang lain, khususnya adalah kepada keluarga kita. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, di antara hikmah ketika seseorang itu mempraktekkan adab, yang pertama adalah sebagai bentuk ta'abudiyah, yaitu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'illah faqad ata'allah, man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah.
Dan yang kedua adalah jalbul manfaah, yaitu untuk meraih manfaat. Baik manfaat itu dirasakan di dunia ketika mempraktekkan adab-adab, dan bisa juga kelak adalah manfaat yang bisa dirasakan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah darul mafsadah, yaitu untuk menghindarkan diri kita dari segala bentuk keburukan, baik keburukan yang kemudian dihindarkan di dunia ini atau kelak keburukan dihindarkan di akhirat. Di antara beberapa contoh adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita senantiasa menjaga ikhlas. Kita menghindarkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Maka ketika kita menjaga keikhlasan, ini akan menjauhkan diri kita dari segala bentuk keburukan, khususnya adalah keburukan syaitan. Keburukan syaitan. Karena kesyirikan itu sangat dekat dengan tipu daya dan gangguan syaitan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita, dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, itu penuh dengan tuntunan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah adab ketika seseorang itu hendak tidur, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kita untuk mengambil air wudhu. Dan salah satu di antara hikmah dengan kita mengawali berwudhu sebelum tidur adalah kita dihindarkan dari ta'allubus syaitan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena ketika berwudhu beliau menyebutkan ada 3 hikmah. Yang pertama, persiapan kita meninggal dalam keadaan suci. Yang kedua adalah untuk mendapatkan mimpi yang baik. Dan yang ketiga adalah agar terhindar dari permainan syaitan. Kemudian setelah berwudu, maka kita juga dianjurkan untuk mengkibas tempat tidur, ya, mengkibas tempat tidur. Karena kita tidak tahu di balik apa yang tidak kita lihat di situ ada hal-hal yang menyebabkan kemudaratan kepada kita. Maka kita disunahkan untuk mengkibas, ya, dengan kain atau dengan sapu, kita membaca bismillah, kita kibas, ya. Dan kemudian sebelum kita tidur juga kita diajarkan untuk membaca doa-doa atau zikir sebelum tidur. Nah, ini sebagai salah satu bentuk proteksi dari gangguan keburukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada edisi kali ini. Insyaallah akan disambung pada edisi berikutnya terkait dengan asrama, adab sehari-hari, sarana ruqyah mandiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.